Tonton video ini sampai habis karena gue bakalan share gimana cara urus paspor yang hilang. Let's go! Selamat datang di program Infograsi, informasi seputar imigrasi, langsung dari orang dalamnya. Buat lo yang baru mengunjungi channel atau akun YouTube gue, silahkan di-subscribe, kemudian di-like, dan diaktifkan tombol notifikasinya, supaya lo nggak ketinggalan informasi-informasi terupdate seputar imigrasi, khususnya tata cara atau prosedur pengurusan paspor. Di episode kali ini, gue bakalan spill atau kasih tahu kalau semua gimana sih cara urus paspor yang hilang. Jadi gini, kalau paspor lamanya hilang, paspor yang lo pegang itu hilang, nah yang bisa lo lakukan adalah lo pertama ke kantor polisi terdekat dulu. Jadi ke kantor polisi nanti lo bikin surat keterangan laporan kehilangan. Nah di situ kalau misalnya polisinya nanya nomor paspor dan lo nggak punya salinannya, lo nggak hafal nomornya, cukup disampaikan tidak ingat saja. Jadi lo nggak perlu lagi yang namanya datang ke kantor imigrasi hanya untuk meminta nomor paspor yang lama. Nah ini sekaligus gue ngingetin juga ya buat lo semua yang sekarang masih punya paspor atau sudah pegang paspor. Nah silahkan lo salin atau lo fotokopi atau minimal lo foto deh, supaya lo tahu nomor paspor lo yang sekarang ini berapa. Jadi kalau misalnya amit-amit nanti hilang, itu memudahkan lo dalam proses pengurusannya. Nah kalau udah, lo datang ke kantor imigrasi, jadi nggak usah online dulu. Nah nanti begitu tiba di kantor imigrasi, lo sampein ke customer service, bilang kalau lo mau mengurus proses berita acara pemeriksaan atau BAP untuk paspor hilang. Terus jangan lupa juga pada saat BAP lo bawa semua dokumen persyaratan yang asli. KTP, kemudian KK, kemudian akte kelahiran atau ijazah atau buku nikah, dan surat keterangan lapor kehilangan dari kepolisian. Nah pada bagian ini kalau misalnya petugas meminta dokumen tambahan, itu lo siapin ya, lo lengkapin. Kenapa? Karena dokumen tambahan inilah nantinya yang membantu memperkuat keterangan yang lo berikan pada saat proses berita acara pemeriksaan berlangsung. Jadi silakan dilengkapi aja. Nah kemudian nanti kan dicek nih sama petugas berkasnya. Nah kalau sekiranya semua berkasnya sudah lengkap, data-datanya sudah jelas, maka akan dilakukan proses berita acara pemeriksaan. Nah proses berita acara pemeriksaan ini lo nanti akan ditanya-tanya sama petugas, kira-kira kronologisnya gimana kok paspor lo bisa hilang. Misalnya kapan terakhir kali lo gunakan paspor itu, atau kapan terakhir kali lo inget di mana paspor itu lo simpan, terus kenapa bisa hilang, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah nanti kalau misalnya, nanti kan petugas bakal melakukan telaah nih ya, kira-kira lo ada ditemukan unsur kesengajaan atau tidak. Kalau misalnya ditemukan unsur kesengajaan, maka lo nanti akan, misalnya udah selesai prosesnya nih, lo nanti akan diminta untuk membayar biaya beban atau biaya denda sebesar 1 juta rupiah. Nah untuk penjelasan kenapa harus bayar 1 juta, itu udah pernah gue buat di video sebelumnya. Jadi lo tinggal scroll aja video-video gue, itu udah pernah gue jelasin sebelumnya. Begitu lo sudah selesai melakukan pembayaran, nanti sebelum itu lo akan dilakukan proses foto. Nah proses foto ini namanya proses nyidakim. Jadi proses nyidakim ini lo akan begitu lo sudah diwawancara, lo nunggu beberapa hari, lo dilakukan proses foto, proses nyidakim itu sendiri. Nah nanti lo baru akan diminta membayar. Nah setelah lo bayar, pembayaran di mana? Pembayarannya bisa dilakukan di kantor pos terdekat, kemudian via m-banking, via ATM, bisa banget. Yang nggak bisa adalah lo kasih uangnya langsung ke petugas, itu nggak bisa. Jadi lo bisa lakukan itu via m-banking atau via ATM. Nah kalau sudah dibayar, langkah berikutnya adalah lo baru bisa mengajukan permohonan paspor yang baru lagi.
Nah, sekian dulu konten informasi dari gue. Buat lo yang punya pertanyaan, kritik, saran, atau masukan, silahkan lo tulis di kolom komentar. Gua pamit undur diri dulu. Bye.